Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan masuknya daripada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan kelahiran Nabi yang agung, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada pertemuan malam ini tidak salah bila kita membahas sekilas yang berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada fatwa nih. Ada fatwa yang mana Al-Fatawa Ad-Dimashqiyah, fatwa dari Damaskus. Bisa disimak ya dengan selebaran yang sudah saya bagikan ya, bisa disimak. Jadi di situ tertulis Al-Fatawa Ad-Dimashqiyati Suratul Bahri Sayyid Burhanuddin fi raddi ala ta'ifatil wahabiyah li jami'ihil fakir ilaihi ta'ala Muhammad Yahya ibn al-Allama al-marhum Syekh Ahmad al-Maktabi Zamit al-Husaini. Jadi ini fatwa dari Damaskus yang sifatnya adalah Suratul Mahri Sayyid Burhanuddin fi raddi ala ta'ifatil wahabiyah, di dalam bantahan beliau terhadap kelompok Wahabi, li jami'ihi al-fakir ilaihi ta'ala, disusun oleh yang fakir al-fakir ilallah Muhammad Yahya ibn al-Allamah al-marhum Syekh Ahmad al-Maktabi Zamita al-Husaini ghafarallahu lahu, amin. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya, amin. Jadi fatwa ini disusun oleh Syekh Muhammad Yahya ghafarallahu lahu. Beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin bijami'il mahamidi kullih, alhamdulillahi rabbil alamin bijami'il mahamidi kullih, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad dil mu'jizatit tahirah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ini mukaddimah nggak perlu saya artikan ya, karena ini hanya berkaitan dengan mukaddimah, yang mana pada intinya beliau mengatakan fa inna qira'atal maulid asy-syarif. Di situ bisa disimak ya di selembaran yang telah saya bagikan. Beliau mengatakan amma ba'du fa inna qira'atal maulid asy-syarif, sesungguhnya pembacaan maulid yang mulia. Maulid siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyama 'inda dzikri wala datihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdiri saat menyebut kelahiran beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ahsan, ya, huwa ahsanu ma sannahul muslimuna fi sairil biladil islamiyah, adalah sebaik-baiknya amalan yang telah dijadikan oleh orang-orang Islam fi sairil biladil islamiyah, di seluruh negeri Islam. Wa min ahsanil husni alladhi ra'ahul muslimin, dan ini termasuk sebaik-baik kebaikan yang dilihat oleh kaum muslimin. Jadi mayoritas kaum muslim melihat dengan kita mengagungkan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan berperilaku kita mengagungkan Rasulullah, yaitu dengan berdiri di saat menyambut kelahirannya. Itu sepakat orang-orang muslim berpendapat baik atas hal tersebut. Wa min ahabbi mastahsanuhu wa ajma'u alaih. Dan yang paling disukai dari apa yang mereka anggap baik serta mereka sepakati. Jadi sepakat. Nggak ada orang-orang Islam itu berpendapat bahwa merayakan kelahiran nabinya itu jelek. Tapi mereka sepakat bahwasannya dengan berperilaku bahagia, bergembira, bahkan berdiri, dan itu dijadikan kebiasaan orang-orang muslim, ya, orang muslim pada umumnya mayoritas menyukai dengan apa yang telah terjadi selama ini lamanya, yang dikatakan itu adalah kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likuniha inda dzikrillahi tanzilul maghfirah. Kenapa mereka bisa suka? Sebab dengan kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bacaan-bacaan yang kita baca bersama, diantaranya adalah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, tanzilul maghfirah, turun ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang merayakan Maulid, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, menyebut keagungan Allah, menyebut nama-nama Allah, menyebut asma-asma Allah, itu dapat menyebabkan turunnya maghfirah ataupun ampunan. Wa inda dzikril anbiya tanzilur rahmah. Dan saat menyebut para nabi, turun rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya, di Al-Quran disebutkan enggak para nabi, nama-nama para nabi? Disebutkan nama Nabi Adam, disebutkan nama Nabi Nuh, disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Isa, disebutkan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi di dalam Al-Quran dikisahkan, disebutkan. Di mana bid'ahnya sekarang? Ketika ada orang berkumpul menyebut nama para nabi, apalagi kekasih yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah tidak ada manfaat dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi yang kita sebut adalah kelahirannya, adalah perjuangannya, adalah kisah hidup daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanzilur rahmah, turun rahmat. Wa inda dzikril auliya tanzilul barakah. Menyebut daripada para wali, mengingat dari para aulianya Allah, dapat turun berkah. Jadi dengan orang-orang berkumpul berdiri mengingat hari kelahirannya Nabi Muhammad, mereka berkumpul sambil dia mengingat Allah, mengingat para nabi, mengingat para aulia, maka itu dapat menurunkan maghfirah, menurunkan rahmat, bahkan menurunkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qiyamu izharul farah was-surur wa ta'zim. Dan berdirinya ini adalah ungkapan kegembiraan. Jadi berdirinya orang-orang di dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk apa? Kegembiraan, kesenangan, wa ta'zim, dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk bersolawat dan juga mengucapkan salam apa? Salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad afta mufti al-Thaqalain Syekhul Islam Maulana al-Allamah Abu Su'ud al-Imadi, dan sungguh telah berfatwa mufti al-Thaqalain yang namanya Syekhul Islam Maulana al-Allamah Abu Su'ud al-Imadi, taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi bikufri man yatruku hadzal qiyam. Semoga Allah melimpahkannya rahmat. Apa kata beliau?
Kata beliau apa? Bahwa orang yang meninggalkan berdiri ini inda qiraatil maulid asy-syarif li isy'arihi bi mukhalafati ahli sunnati wal jamaah. Saat pembacaan maulid yang mulia karena mengisyaratkan penentangan terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bila mana ada orang yang meninggalkan berdiri karena dengan alasan bahwasannya tidak ada ajaran Rasulullah menurut mereka seperti itu. Namun pada hakikatnya orang yang seperti ini di saat dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengisyaratkan telah memberikan tanda dia bertentangan dengan ahlu sunnati wal jamaah. Wala yamna'u hadzal qiyama illa firqat min al-khawarij. Wala yamna'u hadzal qiyama illa firqatun min al-khawarij. Dan tidak ada yang melarang berdiri ini kecuali sekelompok khawarij. Jadi kalau ada orang yang melarang orang-orang untuk ngadain maulid tuh orang-orang khawarij. Kata siapa? Kata Syekhul Islam Maulana Al-Allamah Abu Sud Al-Imadi. Beliau mengatakan demikian. Hanya kalau lagi marhabanan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Biasanya seperti itu marhabanan kita berdiri sambil mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, orang yang meninggalkan perilaku seperti ini bahkan sampai melarangnya, Syekhul Islam Maulana Al-Allamah Abu Sud Al-Imadi mengatakan bahwasannya orang ini adalah firqatun minal khawarij, sekelompok dari orang khawarij. Min atba'i Abdul Wahhabi An-Najdi Al-Muqtadi Ibni Taimiyah, dari pengikut Abdul Wahhab An-Najmi yang mengikuti daripada Ibnu Taimiyah. Waqad afta Syekhul Islam Al-Allamah Ibnu Abidin, telah berfatwa juga Syekhul Islam Al-Allamah Ibnu Abidin. Apa kata beliau? Taghammadahullahu birahmati, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepadanya, fi hasyatihi ala duri fi babil khawarij, di dalam catatan, ya, di dalam catatan kata Syekh Ibnu Abidin, di dalam catatannya di dalam kitab Ad-Dur, ya, fi babil khawarij, pada bab khawarij, anna al-firqat al-wahabiyyah min al-khawarij, sungguh sekte Wahabi termasuk golongan khawarij. Jadi orang-orang yang memang benci dengan maulid Nabi itu udah pertanda bahwasanya mereka orang Wahabi. Dan orang Wahabi ini adalah orang-orang khawarij. Siapa orang khawarij? Orang khawarij yang keluar daripada Islam. Wa qad dzakara kalaman katsiran falyuraji', dan dia telah menyebutkan banyak perkataan, maka hendaknya ditelaah. Wa ma'nal khariji al-khariju minad-din. Jadi yang dimaksud dengan khawarij adalah keluar dari agama. Wa ma'nar rafidi ay rafidil din. Dan yang dimaksud dengan rafidah adalah menolak daripada agama. Jadi kalau khawarij keluar dari agama, sedangkan rafidi ataupun rafidah adalah menolak agama. وَمَنْ أَرَادَ النَّظْرَ فِي أَحْوَالِ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الضَّلَالَةِ فَلْيَنْظُرْ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَافًا إِلَّا زَمَانِنَا هَذَا. Dan barang siapa man arada, yang ingin, an-nazara, yang dia melihat, fi ahwali, di dalam keadaan, fi ahwali hadhihi al-firqah ad-dhalal, ya, di dalam keadaan firqah yang sesat ini, ya, firqah yang sesat, firqah yang batil, falyanzur, maka hendaklah ia melihat, fi kutubil ulama,
di dalam kitab-kitabnya ulama yang mana? Salafan, ulama yang terdahulu, wa khalafan, dan ulama-ulama sekarang, ila zamanina hadza, hingga zaman kita ini. Jadi permasalahan ini sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama salaf terdahulu, bahwasanya orang yang senantiasa menolak pengakuan kepada Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa keluar daripada agama. Dan begitu pula dengan ulama-ulama sekarang membenarkan daripada kalam atau perkataan ulama-ulama terdahulu. Jadi bahaya membenci daripada kelahirannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad dzakara al-Imam As-Subki rahmatullah alaihi fi Shifa'il Asqami ma fihi al-kifayah. Sungguh Imam As-Subki rahmat Allah atasnya telah menyebutkan di dalam kitab Al-Asqam apa yang cukup di dalamnya. Apa kata beliau? Wa dzakara fi zamanina, pada zaman ini beliau telah menyebutkan, ya, siapa? Al-Allamah Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini telah menyebutkan di mana? Fi ra'iyatihi, di dalam syairnya, nubadzatan min ahwalihim, sekilas tentang keadaan mereka. Wa dzakara aidan, dan telah menyebutkan juga Al-Allamah Syekh Ridwan Al-Adli Al-Misri, Syekh Ridwan Al-Adli Al-Misri Al-Azhari fi kitabihi, di dalam kitabnya yang bernama Rawdatul Muhtajin, di dalam kitab Rawdatul Muhtajin, nubadzatan min af'alihim, sekilas tentang perbuatan mereka. Jadi banyak ulama-ulama yang membahas perbuatan-perbuatan mereka. Wa idza kana alladhi yamna'ul qiyam, dan jika orang-orang ada yang melarang berdiri, yaqulu innahu min ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan bahwa dia daripada ahlu sunnah wal jamaah. Wa yatabarra'a minal wahabiyah wa ahlil bid'ah, lakinnahu yamna'ul qiyam faqad fayaqa fihi ma afta bihi al-maula Abu Su'ud bil Ghufr. Wa yatabarra, dia berlepas diri, minal wahabiyah, dari wahabiyah, wa ahlil bid'ah, dan juga ahlil bid'ah, tetapi hanya melarang berdirinya saja nih, maka cukuplah baginya fatwa yang diberikan oleh Al-Maulawi Abu Su'ud dengan kekafiran. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mereka bukan dari orang-orang Wahabi dan bukan juga dari ahli bid'ah, tapi dia mengatakan dia ahlu sunnah wal jamaah, maka cukup, ya, ada fatwa yang menerangkan bahwasanya orang seperti ini bil kufr, yaitu dengan kekafiran. Waqad qatala Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Nah, di sini dikutip juga di dalam fatwa ini. Sungguh telah membunuh siapa? Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kita simak apa penyebab dibunuhnya. Rajulan qalallahu, ya. Jadi Sayyidina Khalid ibn Walid membunuh seseorang, rajulan qala lahu, yang berkata kepadanya, man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibukum ligaunihi lam yu'azzimuhu, siapakah nabi kalian karena dia tidak mengagungkannya. Ketika ada orang bertanya, ya, ketika ada orang bertanya man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibukum, ya, siapakah nabi kalian, sahabat kalian? Langsung dibunuh oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Baru ada orang bertanya seperti itu, apalagi ada orang yang melarang kita untuk maulid. Wa kadzalika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini juga ada contoh dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qatala rajulan, telah membunuh siapa? Sayyidina Umar kepada seseorang pria. Qala lahu, yang berkata kepadanya, la aqbalu bi hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal aqbalu bi hukmi Umar radhiyallahu anhu, tetapi saya menerima hukumnya Umar radhiyallahu anhu. Langsung dibunuh sama Sayyidina Umar.
Hanya karena apa? Hanya karena orang mengatakan la aqbalu bihukmin nabi bal aqbalu bihukmi Umar. Nah, ini dia ketegasan dari para sahabat yang betul-betul bukan hanya cinta melalui lisan, melainkan juga melalui perbuatan. Wa kadzalikal Imam Abu Yusuf sahibul Imam Al-A'zam afta bi hadratir Rasyidi bi qatli rajulin qala la yuhibbud duba'a li kaunihi ja'ala minha istighfafan bima kana yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Imam Abu Yusuf, ya, sahibul Imam Al-A'zam afta bi hadratir Rasyidi, ya, murid imam besar memberikan fatwa di hadapan Ar-Rasyid, ya enggak? Biqatli rajul, untuk membunuh daripada seorang pria, la yuhibbud duba'a, ya enggak? Qala, yang mana dia berkata la yuhibbud duba'a, saya tidak menyukai labu. Tuh. Ada seseorang, ya enggak? Ada seseorang yang mengatakan saya tidak menyukai labu. Padahal kita tahu bahwa labu adalah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dianggap apa? Sebagai penghinaan terhadap sesuatu yang dicinta, yang disuka oleh Nabi kita Muhammad SAW. Langsung ditebas, langsung dibunuh. Masya Allah. Wa man tatabba'a kutubal ulama yajidha mash'unatan bi ta'zimil anbiya wal awliya wa ihtiramil mu'min ahya'an wa amwatan. Dan siapa orang yang menelaah kitab-kitab para ulama, dia akan menemukannya dipenuhi dengan pengagungan kepada para nabi, dipenuhi pengagungan dengan para nabi dan wali, serta penghormatan kepada orang-orang yang beriman, baik yang hidup maupun yang sudah mati, ahya'an wa amwatan. Laka ta'zimil yahud wan nasara, bukan seperti pengagungan orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa amma fi'l ar-rafidi wal wahabiyyah al-khawarij fa innahu min a'zamil bida' wad dalalah wal fisq wal fujur. Adapun perbuatan Rafidah dan Wahabi Khawarij, maka sesungguhnya itu termasuk bid'ah, sesat, fasik, durhaka yang paling besar, fujur. Ajaranallahu ta'ala bifadlihi wa karamihi minad-dhalali wa thabatana bil qawli thabit. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dengan keutamaan dan kemurahannya dari kesesatan dan meneguhkan kita dengan kalimat yang teguh. Beliau mengatakan wa hasilu ma yuqal, kesimpulan dari apa yang dikatakan, gitu. Sampai ini kepada kesimpulan. Al-mani'u li hadzal qiyam wa ziyaratil anbiya wal awliya wa maqabiril muslimin. Larangan untuk berdiri. Berdiri apa? Berdiri untuk senantiasa mengagungkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyaratil anbiya wal awliya wa maqabiril muslimin, dan larangan daripada mengunjungi, berziarah ke makam para nabi, wali, dan kuburan orang-orang muslim. Wa takallama wastakhafa bi ahadin minal anbiya aw minas sahabati wal ulama, berbicara merendahkan salah satu dari nabi, sahabat atau ulama. Ini dia kesimpulannya, dengerin kesimpulannya. Fa innahu fasikun wa mubtadi'un zindik. Masya Allah, ini dia kesimpulannya. Fa innahu fasikun wa mubtadi'un zindikun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang fasik, orang ahli bid'ah dan zindik. Na'udzubillah min dzalik. Wa mukhalifun lima alaihi ijma'ul muslimin, dan menyelisihi daripada ijma' kaum muslimin. Orang-orang muslimin sepakat bahwasannya mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bergembira daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang senantiasa mendatangkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada golongan mereka yang senantiasa melarang daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Fa innahu fasikun wa mubtadi'un zindikun, sesungguhnya dia adalah orang yang fasik, orang yang ahli bid'ah, dan orang yang zindik.
wa mukhalifun lima alaihi ijma'ul muslimin, serta dia menyelisihi ijma' kaum muslimin. Nih dengerin orang-orang Wahabi, orang-orang Wahabi yang ada di sana, ya enggak? Katakan kepada mereka, hati-hati mereka melarang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka termasuk golongan orang yang fasik, golongan orang-orang yang bid'ah, golongan orang zindik, bahkan menyelisihi ijma' kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab.